Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah dengan damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Semoga saudara semuanya berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sahabatku, kita akan segera memulai mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, hari ini kembali kami datang kepadamu dalam waktu saat teduh. Kami membutuhkan pengarahan dan tuntunan-Mu mengenai jalan-jalan yang kami harus lalui. Kami perlu untuk mendengar suara-Mu mengenai pilihan-pilihan yang harus kami pilih, dan ajarilah kami ya Bapa melalui pendengaran firman-Mu. Terangilah hati kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai saat teduh hari ini. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, setiap orang menghadapi masalah-masalah kehidupan dan tentunya kita ingin bisa menjadi pemenang dalam semua masalah kehidupan yang kita hadapi. Tetapi usaha-usaha yang kita lakukan untuk bisa mengalahkan masalah-masalah kita bisa jadi sangat melelahkan. Di tengah jalan, kita bisa mengalami keputusasaan, patah semangat, dan kemudian menyerah. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana membalikan pola pikir kita menjadi pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu bertindak dari wilayah kemenangan, sehingga kita akan mulai mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Mari kita mulai dengan membaca apa yang dikatakan oleh Daud saat ia akan bertempur dengan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud mengatakan perkataan itu kepada Goliat bukan karena Daud berhalusinasi untuk memenangkan pertempuran itu, melainkan ia mengerti bahwa ia bertempur dari wilayah kemenangan. Daud memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa Goliat sudah dikalahkan, dan ia memperkatakan kemenangan itu berdasarkan imannya kepada Tuhan. Sama halnya dengan kita, Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 37 demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang menang oleh karena Kristus yang mengasihi kita. Kita berada di wilayah kemenangan bersama Kristus, dan apa yang kita perkatakan dan lakukan seharusnya sesuai dengan posisi kita sebagai pemenang di dalam Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita bertindak dari wilayah kemenangan? Cara yang pertama yaitu memperhatikan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Seorang pemenang tidak memperkatakan hal-hal yang negatif atau kekalahan, melainkan ia memperkatakan hal-hal yang positif dan kemenangan. Apa yang kita perkatakan setiap hari merupakan hal yang penting
karena hal itu merupakan pernyataan iman kita dan akan membentuk atmosfer positif di sekeliling kita. Perkataan positif akan membuat kita menjadi orang yang lebih kuat menghadapi tantangan apapun di depan kita. Cara yang kedua yaitu memperhatikan tindakan kita. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 48 dikatakan demikian. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Seorang pemenang bertindak sesuai dengan perkataan imannya. Dia tidak berkata satu hal kemudian melakukan hal lainnya yang bertentangan, karena sama saja dengan membatalkan perkataannya. Saat kita memperkatakan kemenangan atas masalah kita, maka kita bertindak seakan-akan masalah itu sudah dikalahkan. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kuasanya yang dahsyat akan memampukan kita untuk berjalan sebagai orang-orang yang menang. Apa yang harus kita lakukan adalah bertindak dari wilayah kemenangan itu dan mengklaim kemenangan atas semua masalah yang kita hadapi. Bersama Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Kami percaya kami semua adalah umat pemenang dan tidak ada masalah apapun yang bisa mengalahkan kami karena Engkau menyertai kami. Ajarilah kami untuk berkata-kata dan bertindak sesuai dengan posisi kami di dalam Engkau, yaitu sebagai para pemenang. Pakailah hidup kami untuk memancarkan terang Kristus bagi orang-orang di sekitar kami dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.